Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya. Oh benar yang saya katakan pasti. Banyak salahnya. Trust me, banyak tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti hukum. Ya. Satu, Monggo. impeachment itu belum tidak memerlukan putusan inkra dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh salah. Itu satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang Ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi, baca dan Baca dia terlibat buat. lain. tolong dengarkan saya ya. Ya. Oke. Nah, Tentu saja pernyataan sensasi beronani mental membuat presenter dan narasumber jadi muak. Dengan diksi yang disampaikan Termul sok pintar ini, Roy Suryo menyebut Termul ini bodoh dan ahli yang ngawur karena sering membodohi publik saat menyampaikan argumentasi yang hanya mencari sensasi. Bahkan Refli Harun juga ikut membuat pernyataan yang menohok dengan menyebut Termul ini memalukan, serta diminta untuk pulang ke kampus, menemui dosennya, dan belajar lagi hukum tata negara, biar tidak dungu. kalau nggak ngerti, Jadi Anda kalau nanti pulang keputusan ini, Subhan ya, diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke. Prosesnya sama. Oke. Tetapi ada dua warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya, makanya kalau susah. dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, MK? DPR akan menyatakan hak menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK namanya bekerja pengadilan berdasarkan negeri, acuan apa, ya, Bung? Tidak ada MK. pengadilan negeri. MK tidak ada bekerja berdasarkan pengadilan acuan tinggi. apa? Saya tanya dulu. MK bekerja itu- berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR Ya. Berdasarkan bahwa, konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK Supaya nggak dibodohin menguji publik ini. pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa, Ini nggak fitnah ngerti kalau nih. itu. Udah. Kalau nggak ngerti. Jadi Anda kalau nanti pulang keputusan ini, Subhan diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Dalam momen ini, Refli Harun mengkuliti kebodohan Termul sok pintar ini, yang hanya menampilkan retorika kosong, tanpa tuntunan logika berpikir, yang memang sering ditampilkan oleh kaum Termul. Selalu berbicara omong kosong, dengan dibalut gaya berapi-api, namun tanpa substansi alias song, yang bertujuan menyenangkan penguasa. Sungguh memalukan, ketika lidahmu lebih panjang dari otakmu. Saya setuju relawan itu dibubarkan. Besok Prabowo Subianto dan Gibran perintahkan bubarkan itu relawan yang menggunakan nama mereka yang membuat Prabowo dan Gibran menjadi kerdil. Tapi malam ini saya dengar Jokowi mania lagi. Gak tahu yang benar nih Jokowi mania atau Prabowo mania. Kan Nggak, bicaranya gimana? Kita bicara saya adalah PLT Ketum Jokowi Mania. oke, udah. Sombong amat. Kita zaman ini. Ini kita benar-benar berjuang, Mas. Katakanlah sejak 2019 itu zaman berdiri itu kita luar biasa. Apakah seorang Andi Aswan ini mendapatkan komisaris? Sejak 2012 sampai sekarang tidak pernah jadi komisaris. Karena komitmen saya adalah bagaimana ya menjaga integritas kita sebagai relawan untuk membantu pemerintah yang kita dukung. Dan kita tidak boleh juga mengeneralisir semua komisaris itu adalah relawan. PLT Ketua Umum Joman, Andi Aswan, nampaknya panik ketika Roy Suryo dan Refli Harun meminta agar organisasi relawan untuk dibubarkan karena hanya menjadi alat politik dari orang-orang yang mereka dukung. Tentu saja pernyataan itu membuat samurai Jepang tidak terima karena baru saja menikmati posisi sebagai ketua umum dari Jokowi Mania dan tidak mau berakhir menjadi gembel politik. Saya setuju relawan itu dibubarkan. Tetapi, ya kan? Kalau dari sisi hukum tata negara, saya mengatakan yang wajib bubar itu
adalah relawan yang mengatasnamakan Prabowo. Tidak boleh. Oh, jadi yang Prabowo saja yang dibubarkan ya? Saya akan saya akan jelaskan. Yang pertama adalah yang Prabowo. Kenapa yang Prabowo harus dibubarkan? Karena Prabowo Subianto itu belongs to the Republic of Indonesia, belongs to the all people. Walaupun Refli Harun suka mengkritik Prabowo, tapi saya adalah rakyat Prabowo juga, dan Prabowo adalah presiden saya juga. Kan saya mengkritiknya hanya division of labor, hanya untuk pembagian tugas saja, tetapi sebagai bernegara, boundary kita jelas. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nggak boleh kemana-mana. Tetapi sebagai sebuah entitas yang ada di NKRI, ya kita bisa berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda sikap. Yang penting adalah NKRI-nya yang tidak boleh hancur. Relawannya Gibran? Nah, relawan Gibranku bubar juga. Entar saya bisa jawab ya. Sebentar dulu dong. Bentar. Ya, nggak perlu dijawab. Relawan Gibran bubar juga. Karena dia belongs to the state juga, belongs to the republic. Walaupun saya tidak setuju dia jadi wakil presiden. Walaupun saya mengatakan saya tidak setuju dia wakil presiden, tapi di end of the day dia adalah wakil presiden saya juga. Tapi setuju juga pemakzulan, itu kan beda. Itu in the future, untuk masa ke depannya. Tetapi hari ini the existing dia adalah wakil presiden kita. Oke, clear ya. Besok Prabowo Subianto dan Gibran perintahkan bubarkan itu relawan yang menggunakan nama mereka, yang membuat Prabowo dan Gibran menjadi kerdil. Seolah-olah mereka adalah presiden kelompok tertentu di masyarakat, bukan presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut, Refli juga menyatakan bahwa pembubaran organisasi relawan bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus Noel Jilid 2. Karena para ketua relawan tentu saja harus memberikan makan kepada orang yang berada di bawah organisasinya. Karena tentu saja tidak ada makan siang yang gratis dalam berpolitikan. Termasuk dengan dukungan yang ditujukan relawan kepada salah satu tokoh politik. Bagaimana dengan Jokowi? Ya it's up to you lah. Cuma saya aneh, yang namanya relawan itu biasanya digunakan untuk memenangkan kontestasi politik. Setelah kontestasi politik selesai, relawan bubar. Kembali kita kepada institusionalisasi yang sudah ada. Ada yang namanya government, ada yang namanya political society di DPR, adanya civil society. Jadi peran relawan sudah selesai seharusnya ketika mengantarkan orang pada kekuasaan. Kalau relawan itu diperiksa, maka tragedi nol sangat mungkin terjadi. Apa tragedi nol? Nol bilang begini, gaji saya ini cuma 11 juta ditambah tunjangan 35 juta dalam suatu podcast. Jadi cuma 46 juta. Apakah itu cukup? Ya dicukup-cukupkan. Karena itu saya tidak mau makan mewah dan lain sebagainya. Tapi saya juga banyak pasukan, banyak teman dan lain sebagainya. Jadi gimana dong? Ya kalau kita nggak kuat nyopet kita katanya. Ternyata sebelum interview itu saya duga dia udah nyopet. Karena 3 miliar itu diberikan pada bulan Desember. Dan saya yakin podcast itu baru pada tahun 2025. Jadi udah nyopet duluan. Nah itu yang membuat kemudian kita jadi sulit. Begitu jadi komisaris, karena Anda diusung oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, gerbong Anda di belakang langsung datang. Ada yang bilang bang, pak, bos, bro dan lain sebagainya. Semuanya minta sumbangan, minta duit dan lain sebagainya. Makanya beruntung Refli Harun tidak pernah HMI, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak GMNI, pribadi saja. Alhamdulillah kalau fit and proper test di DPR pasti kalah saya. Karena tidak didukung oleh kelompok atau kekuatan-kekuatan apapun. Nah, karena itu menurut saya kalau alasannya kita menghilangkan korupsi, saya kira saya setuju untuk dibubarkan ya. Tidak hanya Refli Harun, Roy Suryo juga setuju bila relawan dibubarkan karena hanya menjadi alat politik, namun dengan gaya humor dan terkesan seperti mengolok-olok. Roy Suryo juga menyayangkan jika Jokowi Mania benar-benar dibubarkan karena ia kasihan melihat Andi Aswad yang baru saja naik pangkat menjadi PLT Ketum Joman dan belum sempat menikmati
manisnya menjadi ketua umum Jokowi Mania, namun langsung dibubarkan. Ya, kalau masih ada relawan-relawan ini, kalau dibubarkan yang paling sedih nanti Bang Andi Aswan, Bang Ali. Karena barusan dapat jabatan pelaksana tugas ketua umum itu, PLT jabatannya baru ini. Lanjut dulu. Ya. Nah, jadi barusan naik jabatan dari PLT, masa mau dibubarkan sama Bang Saur ya, gitu. Oh ide. Ya memang berarti ada sesuatu Bang Ali. Tapi di lain bahasa saya setuju dengan Bang Saur tadi ya. Ya soal relawan tadi Bang. Karena kemudian di TV itu Bang Ali. Ya itulah sekarang yang kemudian menjawab ini ya bukan lawyernya Sylvester loh malahan Pak Andi Aswan. Karena lawyernya Sylvester kemarin ketika dari PK itu ketika ditanya oleh teman-teman media, dia juga hanya bilang kalau saya hanya ngurusin PK. Saya nggak tahu apa. Tapi di kesempatan ini Bang Karni, saya nggak setuju Bang Karni. Kalau orang-orang mengatakan di belakang Sylvester tuh orang besar, orang kuat. Enggak Bang Karni. Yang di belakang Sylvester tuh orang kurus. Tingginya nggak usah. Nanti tingginya beda-beda soalnya. Kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang rendah. Jangan-jangan ada dua. Oh ini lain lagi Bang Karni. Tapi gini Bang Karni, saya mau jawab saja. Karena besti saya langsung berubah wajah. Tapi gini Bang Karni, saya mau jawab saja. Karena besti saya langsung berubah wajah. Kita harus saling menghargai. Itu nggak usah lagi, udahlah. Anda terlalu banyak prasangka. Anda yang punya prasangka tuh Anda sendiri dari awal. Ngomong ini, ngomong itu. Soal Refli Harun ini bekerja tidak ada agenda politik, tidak ada pesanan, tidak ada nyari keuntungan, tidak ada angin yang masuk, tidak masuk angin, ya kan? Coba Anda lihat apa kebohongan yang saya buat, apa uang yang saya dapat, apa transfer yang saya dapat. Nah, apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai, ya? Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening nilai kita, kan begitu. Udahlah, itu aja lah ya. Sudah. Dinda Faisal, saya mohon maaf ya. Kan emosi. Nggak mau berdebat beginian lagi, nggak enak lah. Kita kan teman ya. Jadi saya mau luruskan begini Bung Refli. Oke. Nah, Anda ya silakan. Saya pelan. Tapi kalau Anda mencoba-coba arogan, saya akan reaksi. Jadi Perdebatan panas antara Refli Harun dan Faisal Assegaf kembali berlanjut soal mediasi di pertemuan audiensi tim reformasi Polri. Faisal menyebut bahwa Refli dan kawan-kawan terlalu banyak berprasangka terhadap orang lain, merasa terus disudutkan. Refli Harun membalas semua prasangka Faisal dengan pernyataan tajam bahwa dia tidak bekerja untuk siapa-siapa. Refli juga menantang balik Faisal Assegaf untuk adu integritas dan saling membuka isi rekening masing-masing. Apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai, ya? Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening nilai kita, kan begitu. Kita harus saling menghargai. Itu nggak usah lagi, udahlah. Anda terlalu banyak prasangka. Anda yang punya prasangka tuh Anda sendiri dari awal. Ngomong ini, ngomong itu. Soal Refli Harun ini bekerja tidak ada agenda politik, tidak ada pesanan, tidak ada nyari keuntungan, tidak ada angin yang masuk, tidak masuk angin, ya kan? Integritas kita boleh diuji. Itu masalahnya. Udah, itu aja. Kalau Anda banyak sekali isu yang melingkupi Anda, itu kan Anda bekerja buat siapa? Buat kepentingan siapa? Buat siapa? Jangan manuver untuk ya itulah, udahlah. Dan saya dalam kasus ini tidak ada kaitan apa-apa. It's not my business sebenarnya. Saya hanya ingin memfasilitasi dialog, dan dialog itu adalah dialog dengan tim reformasi. Nggak ada kaitannya dengan agenda-agenda politik di belakang layar itu. Saya nggak ngerti, ya kan? Merasa Faisal Assegaf jadi playing victim, Refli mencecar balik Faisal yang tampak ngotot dengan argumentasinya dan menyalahkan orang lain. Dengan tegas dan tajam, Refli balik mempertanyakan integritas Faisal Assegaf dan agenda politik yang sedang ia lakukan. Karena begitu banyak isu miring yang menerpa di belakang Faisal Assegaf, Refli juga menambahkan bahwa dia bukanlah orang yang suka mendadak masuk angin ketika ada agenda politik yang sedang dijalankan.
Tetapi saya bicara mengenai sebuah sikap, hargailah, karena sikap itu didasarkan pada sebuah pendapat. Bahwa saya punya pendapat bahwa orang tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itulah namanya presumption of innocence. Kalau Anda bekerja di bidang hukum, Anda pegang itu namanya presumption of innocence. Bahkan bila perlu, kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda keluar dari itu. Itu orang hukum akan senantiasa begitu. Nah, karena kita beda level bergeraknya. Anda di level politik yang dinamis, saya di level hukum, maka silakan hargai masing-masing. Bergeraklah sesuai dengan keyakinan Anda di level politik, saya bergerak di level hukum. Udah. Mungkin kita bisa sama, bisa kita berbeda. Yang paling penting jangan kemudian tiba-tiba seolah-olah ada yang bersih, ada yang bohong, ada yang tidak. Kalau Anda lihat, ya kan? Coba Anda lihat apa kebohongan yang saya buat, apa uang yang saya dapat, apa transfer yang saya dapat. Nah, apa Anda yakin Refli Harun menjadi alat orang? Refli Harun menjadi orang yang bisa dipakai? Ya. Jadi kalau kita mau adu integritas, ya udah cek rekening nilai kita, kan begitu. Kalau Anda misalnya hadirkan saja Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester, saya berkawan. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Pembela Sylvester sekaligus pendukung Jokowi, Ade Gogon Darmawan, dipermalukan oleh Refli Harun dan host acara saat ngotot membela Sylvester dari vonis hukuman yang sudah ingkrah di pengadilan. Ade Gogon berdalih bahwa kasus Sylvester sudah daluarsa, namun pakar hukum tata negara Refli Harun langsung mempermalukan logika kacau dari Termul Jambul dengan mengatakan bahwa statement yang disampaikan Ade sangat ngawur. Host acara juga meminta Ade untuk menghadirkan Sylvester, jangan terus bersembunyi. Kalau Anda misalnya hadirkan mau membela saja Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester, saya berkawan. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Kejaksaan itu tidak bodoh. Kalau sudah daluarsa seperti yang Anda katakan, mereka tidak mungkin mengeluarkan statement macam-macam bahwa mereka akan mencari dan lain sebagainya. Itu satu. Ya. Yang kedua, pakai logika saja. Kalau begitu kita lari-lari saja. Nanti daluarsa. Nggak begitu. Jadi daluarsa itu 16 tahun. Ya silakan lari selama 16 tahun kalau bisa. Nah, karena itu menurut saya ya, kita sebagai lawyer itu, sebagai advokat itu menegakkan hukum. Bukan untuk mengingkari hukum. Anda, kewajiban Anda membela klien Anda boleh, tetapi kalau sudah putusannya inkrah, berkekuatan hukum tetap, janganlah kemudian dicari-cari celah untuk menghindari hukuman. Kalau begitu, kita bukan negara hukum lagi. Ya, ada orang yang tidak patuh pada hukum, bukannya ditambah hukumannya, tetapi malah dihapuskan hukumannya. Itu logika dari mana, gitu loh. Nah, Bung Raffi, tapi juga menegaskan lagi, kalau misalnya belum dieksekusi, berarti missnya di mana? Ini kesalahannya di siapa sih? Ya kesalahannya saya tidak menyalahkan Sylvester, tidak menyalahkan Ade Darmawan yang membela, tidak menyalahkan Likumanan. Yang saya salahkan itu adalah kekuasaan. Dalam hal ini kejaksaan yang tidak melakukan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Refli Harun benar-benar mempermalukan dan melululantakkan semua pembelaan ngawur
dari Termul Jambul, yang membuat Ade Darmawan hanya senyum-senyum sendiri, yang menyebabkan host jadi geli dan tak bisa menahan tawa. Tidak sampai di situ saja, Refli Harun juga memberikan pernyataan yang menohok kepada Ade Darmawan untuk tidak menyesatkan masyarakat dalam membaca undang-undang. Termul Jambul diminta oleh Refli untuk belajar membaca undang-undang dengan utuh dan benar, jangan hanya sepotong. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi yang kami jalin dengan para lawyer, karena kebetulan itu di bawah naungan kita ya, lawyer-lawyer yang digunakan oleh Bang Sylvester. Komunikasi itu tetap berjalan kepada teman-teman lawyer, dan dia secara bukan memakai opini atau logika yang tidak termaktub di dalam KUHP. Jadi KUHP-nya itu jelas kok. Jadi kita jangan, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bro, kalau baca pasal itu yang benar. Jadi jadi daluarsa untuk eksekusi itu kalau pelanggaran 2 tahun, kejahatan dengan percetakan 5 tahun, pelanggaran lainnya atau kejahatan lainnya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah 84 tidak berbicara seperti itu, Bang Refli. Itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi Anda jangan membaca pasal sepotong-sepotong. Tidak sepotong-sepotong. 84 mendesak, jelas, ya kan? Menyesatkan masyarakat. Apalagi tidak Anda bisa membaca satu pasal secara independen. Kaitkan dengan pasal 78 juga kalau membaca. Jadi itulah yang namanya penafsiran sistematis. Namun tetap saja, Ade Darmawan terus saja ngotot untuk membela temannya dari jerat vonis yang sudah ingkrah. Para ternak memang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Bila menyangkut Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka sangat galak dan terus berbicara soal hukum. Namun menyangkut Sylvester, mereka malah diam saja dan terkesan melindungi sang ayam sayur. Jelas terlihat bagaimana culasnya para ternak Mulyono ini. Ada verjering, artinya pembatasan. Nah, pembatasan itu selalu memang di dalam pasal 84.3 itu jelas dikatakan lamanya daluarsa itu tidak boleh lebih dari putusan. Nah, itu kalau berbicara KUHP-nya. Oke, nah itu saya stop dulu. Maaf, Bang Ade, kita tanya dulu ke Bung Refli. Bung Refli, logika hukumnya gitu kah memang ya kalau kadaluarsa itu tidak melebihi dari putusan? Di jurisprudensi ya nomor 269 tahun 1957 dan 58 ya Bung Refli ya jelas dikatakan pasal 84 ayat 3 bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ya tidak boleh kurang itu artinya tidak boleh kurang. Saya tanya sekarang Bang Refli, putusan Bang Sylvester berapa? 1,5 tahun. Ya, berarti tidak boleh kurang daripada 1,5 tahun. Kalau tidak boleh kurang itu lebih atau kurang? Oke. Tidak boleh kurang. Logika bahasanya gimana sih? 1,5 tahun ini sudah 6 tahun. Tidak boleh kurang dari 1,5 tahun. Udah 6 tahun. Kalau tidak boleh kurang dari 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun. Oke. Anda yang pakai otak dong. Oke, Bung Ade, Bung Refli. 1,5 tahun itu artinya 2 tahun. 1 tahun. Oke, Bung Ade, Bung Refli. Ini kalau dua-dua bicara lagi-lagi tidak terdengar dua-duanya. 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya, daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah 1/3, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Anda saja yang bilang Roy Suryo di penjara dan lain sebagainya. Tapi masyarakat di situ, tapi begini ya, itu masyarakat di sana pengen tahu apakah jasa Jokowi asli atau palsu. Profesor Mahfud mengatakan. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin tahu jasa Jokowi asli atau palsu? Dengan asli. Seperti itu. Ingin atau tidak? Asli. Pembohong, kau pembohong. Itu agak asli. Karena semua aparat hukum
institusi yang mengeluarkan ijazah, semua mengatakan confirm kok semua itu adalah. Bro, Nah, bro, gimana ketemu nah, dari ini situ? penting ya, dalam Ya dunia kan? hukum itu Jadi penting. intinya adalah Gini. bahwasannya Ya kan? ini Dalam dunia hukum penting ini. bahwasannya adalah semuanya itu kita menunggu apa yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, kita pantau terus dan kita berharap itu bekerja secara profesional sehingga itu tidak ada waksana. Mbak, Ya, Polda ini juga harus penting kerja yang ya, benar. dalam dunia hukum, biar kita tidak salah. Kami mendorong terus, kami merasa benar dan lain sebagainya. Bro, Anda bukan Jokowi atau kuasa hukum Jokowi. Anda tidak punya legal standing untuk mengatakan kami benar, kami dorong terus dan lain sebagainya. Orang hukum. Kalau dia punya, karena dia punya kuasa. Itu Bahkan tugas saya untuk ya, itu tugas Dan dia. saya kan bicara itu. Enggak, ini Sebagai pelajaran ke tim publik kuasa ya. hukum. Beliau ini Tidak ada nggak itu. ada standingnya untuk mewakili Jokowi. Yang punya standing dia, kecuali Anda punya kuasa hukum. Nih, kalau bicara hukum kan. Sudah. Saya luruskan saja. Saya luruskan bicara saja. mengatakan Nah, pada beliau itu untuk satu mendorong untuk ya. itu. Berikutnya, selalu masalah ini cepat selesai. Pertanyaannya adalah, apa sih masalah bagi publik ini? Masalah di publik apakah pencemaran nama baik, fitnah, ataukah soal ijazah palsu? Mana yang akan Anda ketahui? Apakah Anda ingin tahu ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Apakah Anda pengen mengetahuinya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Memang semua masyarakat ini mengetahui kan. Nah, mengetahui itu satu itu lagi. ya jalurnya pengadilan. Lalu Sudah kedua, ditentukan di situ, ya, karena sudah masuk pengadilan. Kalau Anda merasa Ya kan? bahwa Anda lebih Jangan dipercaya, mengodiri opini publik untuk Kompas menjadi itu bikin pembenaran polling. buat Anda Nah, ini semua. Kompas bikin polling. Kompas bikin polling. Ayo kita Mana yang Anda percaya? Apakah Roy Suryo Tiva atau Kasana? Bikin polling. Ya kan? Lalu kemudian bikin polling juga. Apakah Anda percaya dengan pengakuan UGM bahwa ijazah asli dan Bareskrim? Bikin polling. Ya. Karena saya udah berkali-kali. Tujuannya untuk mengetahui mengukur apakah ini merupakan concern publik atau tidak. Ini atau apa? Joman. Enggak masalah, Oh, saya Projo. ini Oh ya, ada kalau Joman tuh beda. Itu Ebenezer. Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau beliau lawyer, ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian ya kan membela bagi saya Jokowi itu mungkin mati-matian, ini orang yang ya dekat wajar lah. Ya. Ini Kan berdua berantem. kalian punya kepentingan, ya kan? Harus Tuh. akur dong berdua. Akur dong. Ini akur, ini Kita sudah lagi ngomong jangan potong. Gitu. Nah, Jangan gitu, Seroy. sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai Ya, politik. Sudah berhenti dari partai politik, Ya, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya yang so-called asli, selesai. Maniak Jokowi Andi Aswan menyombongkan diri di depan Refli Harun ketika Andi Aswan sedang membela Jokowi dari kritik tajam pakar hukum tata negara Refli Harun. Awalnya Andi Aswan menyebut dirinya adalah koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran dengan gaya tengil dan mimik begitu sombong. Namun Refli dengan santai meminta para termul dan Jokowi agar menunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ijazahnya asli. Tak perlu menyewa jasa Andi Aswan dan para termul lainnya untuk terus membelanya. Ini atau apa? Joman? Enggak masalah, Oh, saya Projo. ini Oh ya, ada kalau Joman tuh beda. koordinator Itu Ebenezer, Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer, Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian Apa itu? Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau Saya mau saya tambahkan karena ini karena masalah hukum ya, saya tambahkan. Begini, Di situ saya. Bro, Ya, ya. boleh. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya, kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu
Kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya, Bang? Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap, ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, Bro. Refli Harun juga menyemprot Jokowi dan para termul dengan mengatakan bahwa laporan Jokowi yang melaporkan Roysuryo CS ke pihak kepolisian harusnya bisa diproses bila status ijazah Jokowi sudah mempunyai keputusan hukum tetap yang dilakukan di pengadilan, bukan malah sebaliknya, memproses terlebih dahulu tanpa ada kepastian hukum dari pengadilan soal keaslian dari ijazah Jokowi, yang membuat Azwan terdiam, tak bisa menjawab argumen dari Refli Harun. Maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya, Bang? Urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap, ini sudah mau diproses. Ya, kan persoalannya di sana, Bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkra mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government, ya. Yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong, ya. Kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau asli, kalau palsu. Asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya, orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi udah bilang asli, Bang. Kalau palsu pasti ribut, kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Kita perlu yang namanya kejelasan dan ketegasan. Baik. Nggak mungkin seorang PhD dari Australia, ya kan, sebodoh itu kemudian untuk mengatakan salah, gitu loh. Yang benar cuma dia doang. Tuh, saya nggak bisa bicara benar, saya bicara bukti. Oh, no, yang Anda bicara. Bang Fira, ini kan kita prosedur. Kita bicara ini bukan bicara tentang ijazah. Saya tidak. Kita bicara ini bagaimana yang tadi katakan. Saya ngomong tidak pernah membantah Anda ya dulu. Ya bukan, masalahnya begini. No. Saya sudah menjelaskan. Saya tidak membantah. Kita tidak bicara ijazah. Kan begitu. Kalau seandainya prosedur itu benar, kan it doesn't mean bahwa apa yang didapat oleh Gibran itu benar juga. Bahkan pertanyaannya dia pernah sekolah di situ enggak? Jangan-jangan enggak sekolah juga. Nah, itu kan persepsi dia kan. Ini kan ada pembawaan penggiringan publik. That's why I said. Makanya kan kita back to basic. Ke DPR apa sih substansi yang kita bicarakan di sini? Politik Indonesia. Apa yang kita bicarakan sekarang? Tidak bisa diserahkan kepada Refli Harun dan Andi Azwan. Nah, kita ini bicara ini banyak. Berdebat. Kita nggak bisa berdebat tentang ijazah. Kalau kita berdebat tentang ijazah, kita bicara untuk spesifik ijazah. Oke. Anda bicara tentang menjelaskan Pak Refli Harun. Saya adalah Pak Refli Harun ini mempunyai persepsi sendiri. Apakah beliau ini adalah sebagai pengamat pendidikan? Baik. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Refli Harun dengan relawan Asbun, Andi Azwan, saat membela Gibran dalam persoalan ijazah. Kali ini Andi Azwan jadi relawan ahli segala bidang yang selalu mengkonter segala urusan yang menyerang Jokowi dan keluarganya dengan nada tinggi yang mencapai 12 oktav. Bahkan urat leher Andi Azwan sampai mencapai batas maksimal untuk menggonggongi Refli Harun yang mencoba mengkritik junjungannya. Nah, itu kan persepsi dia kan. Ini kan ada pembawaan penggiringan publik. That's why I said. Makanya kan kita back to basic. Ke DPR. Apa sih substansi yang kita bicarakan di sini? Politik Indonesia. Apa yang kita bicarakan sekarang? Tidak bisa diserahkan kepada Refli Harun dan Andi Azwan. Nah, kita ini bicara ini banyak. Berdebat. Kita nggak bisa berdebat tentang ijazah. Kalau kita berdebat tentang ijazah, kita bicara untuk spesifik ijazah. Oke. Anda bicara tentang menjelaskan Pak Refli Harun. Saya adalah Pak Refli Harun ini mempunyai persepsi sendiri. Apakah beliau ini adalah sebagai pengamat pendidikan? Baik. Kalau Mas Gibran, Bradford University. Bradford kita punya? Bradford ada tadi, sudah sebutin. Ini? Mana Bradford? Nah, ini Sunderland. Ini Sunderland. Yang Bradford punya Mas Gibran tuh. Yang Bradford bisa ditampilkan di layar? Ya. Ini ya?
Makanya kalau kemarin dikatakan itu harus ada 2, bukan begitu. Karena MDS itu adalah batas diploma. Dan ingat, MDS itu 1956 berdiri. Itu yang tertua private university di Singapura. Kenapa? Mereka itu mempunyai tempat sendiri, ya mempunyai dormitory dan sebagainya. Jadi kisruh sekarang karena ada beda penafsiran saja. Sekarang gini, belum selesai ini nih. pertanyaan Aku selesai dulu. Ya, pertanyaan saya adalah mungkin tidak ada yang salah yang dibilang itu prosedurnya begini. Persoalannya adalah apakah Gibran passing itu semua atau tidak? Itu yang jadi persoalan. Saya belum selesai. Coba proofnya mana? Saya belum selesai. Itu satu. ada ya begini. Yang kedua, enggak simpel aja. Gitu. Aku selesaiin dulu. Ya oke silakan. Sebelum kita masuk ke insert. Apa namanya UTS insert itu? Andi Aswan coba membela Gibran dari persoalan ijazah yang sedang menjadi sorotan publik setelah Subhan Palal mengajukan tuntutan ke pengadilan kepada Wapres Gibran. Namun Refli Harun menilai Andi Aswan tidak memiliki legal standing dalam melakukan pembelaan secara berlebihan karena Andi Aswan bukan instansi terkait yang harusnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan malah para relawan seperti Andi Aswan yang terus coba menggonggongi orang-orang yang ingin mengetahui ijazah yang sebenarnya dari Gibran Rakabuming. Ingat, kenapa dia Bachelor of Science? Karena dia menuju ke finance dan akuntansi. Ketika finance dan akuntansi di Universitas Bradford dan di UK itu menggunakan namanya Bachelor of Science. Baik, Bang Refli. Iya, pertanyaannya adalah boleh saya ini nggak ngomongin kayak ini? Tema kita kan Jokowi Duko periode kok ngomongin masalah ijazah lagi. Iya, yang dijelaskan dia itu satu ya. Kita nanti kita harus urutkan apakah yang diomongkan itu benar atau enggak. Karena gini, yang diomongkan kan terlalu cepat. Mesti kan one by one. Kalau kita mau mengadakan riset penelitian. Yang kedua adalah apakah Gibran dengan segala proof yang ada itu memang fit dengan apa yang kemudian diumumkan. Karena kan saya berpatokan sama KPU. KPU mengatakan SMA 2 kali. Kan itu SMA itu adalah syarat untuk menjadi wakil presiden minimum. Nah pertanyaannya adalah apakah pendidikan itu setara dengan SMA atau bukan? Kan itu persoalannya. Dan kemudian banyak yang berargumentasi mengatakan tidak setara. Kalau tidak setara dengan SMA, maka dia kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu satu. Yang kedua adalah kalau seandainya di antara informasi itu fake, keliru, salah, sengaja disesatkan sebagaimana dokumen yang ada pada saya ini, macam-macam tuh gelarnya. Ada pernah Gibran Rakabuming Raka Bikom, tadi bilang BSc. Baik. Itu di mana? Makanya itu kan di online, media online kan? Ini sudah lah, lihat dulu. Media online lah itu. Jangan dibantah. Saya kan nggak membantah Anda. Nah, itu kan bisa salah pertanyaannya adalah, BSc. ntar dulu. Saya tidak membantah Anda. Ya, nggak apa-apa. Kan? Nah,